Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pada video kali ini, kita akan membahas tentang mana yang mengalami reaksi reduksi, mana yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, untuk menentukan mana yang mengalami reaksi reduksi dan mana yang mengalami oksidasi pada video kali ini, ini berdasarkan nilai bilangan oksidasinya. Nah, kemudian untuk menentukan bilangan oksidasi seperti apa itu sudah dibahas di video pada pertemuan sebelumnya. Ya. Suatu reaksi dikatakan reaksi oksidasi itu kalau reaksinya itu disertai dengan kenaikan bilangan oksidasi. Jadi biloxnya itu naik. Ya, contoh, awalnya misal 0, kemudian berubah menjadi plus 3. Berarti kan naik ya, dari 0 ke plus 3. Ya, atau misal dari plus 2 menjadi plus 3. Itu juga sama, mengalami kenaikan. Atau misal dari minus 4 ke minus 1. Ya udah, sama. Ini juga mengalami kenaikan. Kemudian kalau misal biloxnya tadi berubah dari 0 ke plus 3 atau plus 2 menjadi plus 3, ya udah. Reaksinya itu disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, kemudian untuk reaksi yang mengalami oksidasi ini disebutnya sebagai reduktor. Jadi reduktor itu pengertiannya adalah zat yang mampu mereduksi zat lain. Ya, mampu mereduksi zat lain. Jadi zatnya sendiri itu mengalami oksidasi. Ya, ini bisa disebut dengan reduktor atau juga pereduksi. Ya, tapi tetap ya biloknya tetap naik. Kemudian yang kedua, suatu reaksi dikatakan reaksi reduksi itu saat reaksinya disertai dengan penurunan bilangan oksidasi. Jadi biloxnya turun. Ya, contoh misal dari plus 3 menjadi 0, itu turun. Atau dari plus 7 menjadi plus 5, sama, ini juga turun. Atau misal dari 0 menjadi minus 4, ini juga sama ya, mengalami penurunan. Jadi kalau turun disebutnya dengan reaksi reduksi. Kemudian yang mengalami reduksi ini disebutnya bertindak sebagai oksidator atau pengoksidasi. Jadi pengertian dari oksidator adalah zat yang mampu mengoksidasi zat lain. Zat lainnya yang mengalami oksidasi, tapi zatnya itu sendiri akan mengalami reduksi. Gitu. Jadi ingatnya adalah oksidasi naik, biloxnya, reduksi turun. Kemudian zatnya yang bertindak sebagai apanya, kebalikan aja. Kalau oksidasi berarti bertindak sebagai reduktor, kalau yang reduksi berarti bertindak sebagai oksidator. Gitu. Nah, contohnya, misal reaksi yang pertama ada 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Jadi untuk menentukan mana yang mengalami oksidasi dan reduksi, koefisien nih atau angka di depan ini bisa diabaikan saja. Ya, tapi untuk bab selanjutnya nanti koefisien ini akan berpengaruh. Tapi untuk menentukan mana yang mengalami oksidasi dan reduksi pada bahasan kali ini bisa kita abaikan saja. Caranya adalah yang pertama kita harus menentukan masing-masing biloxnya. Jadi dari ujung sebelah kiri itu masing-masing unsurnya harus kita tentukan biloxnya. Yang pertama ada H2 di sini karena dia unsur bebas kemudian tidak bermuatan, ya maka biloxnya adalah 0. Ya, kemudian kalau dia O2 sama ya, dia juga unsur bebas tidak bermuatan berarti biloxnya 0 juga. Nah, kemudian 2H2O nih. H2O, ya H-nya itu umumnya adalah plus 1, karena ada 2 berarti dikali, ingatnya naik dikali, jadi plus 2, hasilnya sama dengannya 0, karena apa? Karena tidak bermuatan. Ya. Kemudian berarti biar 0 hasilnya, ya O-nya berarti harus minus 2, karena di sini O-nya cuma 1, ya udah, jadi biloxnya sama-sama minus 2, gitu. Nah, kemudian kita cek nih dari
sebelah kiri ada H, ya awalnya 0, kemudian yang sebelah kanan, ini ada kiri ini kanan, ya yang kiri itu ternyata 0, kemudian yang kanan plus 1. Berarti berubah biloksnya dari 0 ke plus 1. Yang bisa kita tarik garis kayak gini. Ya, dari 0 ke plus 1 berarti naik. Nah, kalau naik ini disebutnya dengan tadi oksidasi atau bertindak sebagai reduktor. Kemudian yang O, ya awalnya 0 jadi minus 2 nih. Berubah juga dari 0 minus 2 bisa tarik garis. Ya dari 0 ke minus 2 berarti dia turun. Reaksinya adalah reaksi reduksi ya atau bertindak sebagai apa? Sebagai oksidator gitu. Jadi dari reaksi ini setelah ditentukan mana yang mengalami oksidasi dan reduksi ya. Kalau ditanyanya pertama, misal mana yang mengalami reaksi oksidasi? Ya udah, berarti jawabannya nih oksidasi, berarti yang ini, yang H2. Ya. Kemudian kalau ditanya mana yang mengalami reaksi reduksi? Ya udah, reduksi berarti ini reduksi. Nah, O2. Ya. Kemudian kalau ditanya mana yang bertindak sebagai oksidator? Ya, kalau oksidator ingatnya berarti mengalami reduksi, berarti yang O2. Kalau yang bertindak sebagai reduktor itu berarti mengalami oksidasi, berarti yang H2. Gitu. Kemudian kalau ditanya hasil dari apa? Dari oksidasi. Ya. Ingatnya kalau ada reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D, berarti A dan B ini disebutnya sebagai pereaksi ya atau reaktan. Nah, kalau yang belakang ya, yang C dan D ini disebutnya sebagai produk atau apa? Atau hasil reaksi. Jadi kalau ditanya hasil oksidasi dan hasil reduksinya, jawabannya adalah yang sebelah kanan setelah tanda panah gitu. Ya. Berarti hasil oksidasinya nih oksidasi berarti dari H2 menjadi H2O. Berarti hasil oksidasinya H2O. Kemudian kalau ditanya hasil reduksinya, ya reduksi yang mengalami reduksi dari O2 menjadi H2O juga ternyata sama. Ya, kalau hasil oksidasi dan reduksinya sama, ini disebutnya dengan autoredoks gitu. Ya, atau misal zat oksidator atau reduktornya sama, ya udah sama itu juga disebutnya dengan autoredoks. Sama ya, sama-sama reaksi redoks, tapi jenisnya adalah autoredoks gitu. Bisa ya untuk soal pertama. Nah, jadi harus ditentukan dulu biloks masing-masing unsurnya. Contoh lain ya, yang kedua nih. Nah, jadi kita cek biloks masing-masingnya. Cr2O72- berarti O dulu yang dihitung. O itu minus 2. Karena ada 7 jadinya minus 14, sama dengannya ingat karena dia bermuatan minus 2, berarti sama dengannya minus 2. CR-nya biar hasilnya minus 2 berarti plus 12. Dibagi 2 nih karena CR-nya 2 jadinya plus 6. Kemudian next 3C2O4, O-nya dihitung dulu minus 2 karena ada 4 jadi minus 8, sama dengannya harus minus 2 karena dia punya muatan. Ya, berarti C-nya adalah plus 6. Ya, plus 6 tambah minus 8 kan minus 2 ya. Dibagi 2 nih karena ada 2 jadinya plus 3. Ya, kemudian H plus hanya ada H aja tapi dia bermuatan. Berarti biloksnya adalah muatannya itu sendiri. Berarti plus 1. Ya. CR3 plus sama nih, CR juga unsur yang sendiri ya. Tidak gabung dengan yang lain, tapi dia bermuatan 3 plus. Berarti biloksnya adalah plus 3. Kemudian 6CO2 berarti O dihitung dulu minus 2 dikali 2 minus 4 sama dengannya harus 0 karena tidak ada muatan. Berarti C-nya harus plus 4. Turunin jadi plus 4. Dan 7H2O, H-nya plus 1 dikali 2 plus 2 biar 0 berarti O-nya minus 2. Ya. Kalau sudah baru kita cek satu-satu. Dari CR nih, CR awalnya plus 6. Jadi plus 3. Oh, ternyata berubah. Berarti bisa kita tarik garis.
Nih, tarik garis. Dari plus 6 ke plus 3 berarti turun, ya. Berarti mengalami reaksi reduksi atau bertindak sebagai oksidator. Gitu. Nah, kemudian yang O selanjutnya minus 2, minus 2, minus 2, minus 2. Oh, nggak berubah, ya udah. Bisa kita abaikan saja. Kemudian yang C, ini plus 3, jadi plus 4. Oh, ternyata berubah nih dari plus 3 menjadi plus 4. Berarti bisa tarik garis. Dia dari plus 3 ke plus 4 itu mengalami kenaikan. Makanya disebutnya dengan kalau naik berarti oksidasi. Atau bertindak sebagai reduktor. Ya udah, kita bisa dapat nih mana yang mengalami reaksi reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Kalau ditanya berarti mana yang mengalami reaksi oksidasi? Berarti jawabannya adalah ini oksidasi. Ya berarti yang C2O42- ya. Yang oksidasi berarti yang ini. Ya. Kemudian yang reduksi berarti yang ini. Reduksi ya berarti yang CR2O72-. Kemudian kalau ditanya mana yang bertindak sebagai oksidator, ya, oksidator berarti yang mengalami reduksi sama nih CR2O72-. Kemudian kalau ditanya yang bertindak sebagai reduktor siapa? Berarti yang mengalami oksidasi yaitu C2O42-. Ya, kemudian kalau ditanya hasilnya, hasil dari oksidasi. Jadi kalau hasil yang sebelah kanan ya, hasil oksidasi ini berarti ini ya CO2 ya. Kemudian kalau hasil dari reduksi ya udah reduksi berarti yang ini. Nah, CR3+. Gitu. Ya, jadi dicek dulu ya masing-masing biloxnya, kalau ada yang berubah boleh tarik garis terus dicek dia mengalami kenaikan atau penurunan. Ya. Sudah, sekian dulu pembahasan untuk menentukan mana yang terjadi reaksi oksidasi, mana yang terjadi reaksi reduksi ditinjau dari bilangan oksidasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.